Wah, Kusum. Henna di telapak tanganmu bagus sekali. Tapi kenapa kau terlihat marah? Susma, aku ingin bicara yang penting. Silakan. Aku ingin Puja menikah di bulan-bulan ini. Jadi, undanglah semua pria yang ada di sini yang belum menikah untuk acara ini besok dengan orang tuanya. Puja harus tampil cantik dan dia harus menikah dengan pria yang menyukainya. Anuj, aku bawakan ini. Karangan bunga ini sudah cukup? Katakan. Cukup. Dia akan menemukan jawabannya di antara hubungan sesama manusia dan hubungan dengan alam. Tolong kau beritahu padanya. Ada apa? Apa kau khawatir dengan tantangan ini? Waktu berjalan begitu cepat. Lagi pula pamanmu tidak enak badan. Aku tidak mau membuat masalah lagi. Kau tidak perlu mengkhawatirkan pamanku. Pamanku bilang, kau pasti akan menemukannya besok malam. Dia yakin bahwa hubungan ini bisa membawanya menuju Tuhan. Hubungan? Bagaimana? Ya mana aku tahu. Tapi kalau kita melihatnya bersama, dia tidak akan bisa menyembunyikannya. Kalau hubungan ini bisa dibawa menuju Tuhan, mungkin api suci ini akan membawanya pada Tuhan. Mungkin ritual ini akan jadi sebuah petunjuk. Atau mungkin janji yang akan ditukar. Ditukar untuk ditujukan padanya. Maksudmu Tuhan juga terlibat atas hubungan ini? Mungkin. Pikiran dari mana ini? Coba lihat dari sudut pandangku. Kau mungkin bisa melihat logikanya. Sekarang tertawalah sebanyak mungkin, Puja. Besok malam kau tidak akan bisa tertawa lagi. Pendeta, apa semua barangnya ada di sini? Apa kau butuh yang lain? Anuj, dengar. Di mana orang tuamu? Mereka tidak terlihat. Lihat itu, Bu. Wah, ayo silahkan. Selamat ulang tahun pernikahan yang ke-25, Satis. Selamat juga padamu, Kusum. Kau sangat cantik. Ayah, ayo kemari. Kusum, banyak yang datang untuk melihat Puja. Kau jangan khawatir, salah satu dari mereka pasti menyukai Puja. Tapi di mana dia? Pendeta, salam. Kalau anak itu tetap di sini, pernikahan Puja tidak akan terjadi. Bagaimana kalau ada yang bertanya tentang dia?
Kusum, sebentar ya. Bagaimana caranya dia pergi dari Puja? Kusum, kenalkan ini Rama. Dia datang untuk menemui Puja. Salam. Salam. Harsa, sampai kapan kau akan tetap duduk di situ? Sejak kemarin kau belum makan, bukankah kau ingin pergi? Bagaimana aku bisa pergi setelah yang Supriya katakan pada aku? Kalau aku tidak bisa pergi ke rumah itu lagi, berarti benar. Saat orang tua meninggal, tidak ada yang menganggapnya lagi. Harsha, anak perempuan dalam keluarga selalu berharga. Kalau hatimu sedang sedih seperti ini, kami juga merasa tidak bahagia. Tolong lepaskan semua amarahmu. Tanpa dukunganmu, maka akan tidak bisa dilaksanakan untuk Naren. Naren tidak membutuhkan bibinya sepanjang ibunya masih bersamanya. Tolong maafkan aku, Rakesh. Kalau begitu aku permisi dulu. Kenapa dia tidak bisa meninggalkan Puja sendirian? Anus, tolong usir dia sekarang juga. Kalau ada yang bertanya, aku harus jawab apa? Aku ingin bicara denganmu, tolong ikut aku. Apa masalahmu? Aku tidak mau ulang tahun pernikahan orang tuaku rusak karena pencarianmu akan Tuhan. Aku tidak ingin ada drama hari ini. Aku memintamu untuk pergi sekarang. Anuj, apa yang kau lakukan? Apa begini caramu mengajak yang lebih tua? Kau membela dia lagi, Puja. Ini adalah acara keluarga kita. Mau apa dia di sini? Naren itu tamu di sini, Anuj. Dia bagian dari keluarga ini. Naren, ayo kita masuk. Jangan kurang ajar. Kalau aku masih melihat dia di sekitar sini, aku tidak mau masuk ke dalam. Jangan khawatir, Nyonya. Kau tidak akan melihatku lagi mendekati pavilion. Puja, ini hari penting untuk Tuan dan Nyonya. Kebahagiaan mereka jauh lebih penting. Aku menunggu di luar. Apa yang kau lihat? Ikut denganku. Anuj, kunci semua pintu dan jendela rumah ini. Rahul, apa ini? Kau menulis cek 2,5 juta atas nama orang yang tidak dikenal.
Dan cek 3,5 juta untuk bayar apa? Kenapa kau menanyaiku, Paman? Ini adalah tanda tangan Paman Hari. Artinya dia yang berwenang atas pembayarannya. Dan kita semua tahu bahwa dia membuat keputusan bisnis itu setelah pertimbangan. Ini dia. Ini surat kuasanya. Dan melalui surat ini, pembayaran ini tidak bisa ditahan. Tapi kami harus melunasi pajaknya. Kalau begitu, akan kucek dulu. Iya. Ayah, aku penasaran. Apa ada yang salah dengan Paman Haris? Dia sepertinya tidak tahu apa yang dia lakukan. Banyak orang yang mengatakan bahwa Haris Fias telah kehilangan kelerengnya. Dia ingin anaknya hidup normal. Sementara Naren seperti orang gila. Menurutku Paman Haris sebentar lagi juga gila. Salam Susila. Salam. Ya, perkenalkan ini keponakanku Puja. Salam. Aku banyak dengar tentangmu dari Susma. Ngomong-ngomong, apa latar belakang pendidikan? Aku lulusan sarjana perniagaan. Oh begitu. Puja ini pekerja keras. Dia bisa mengerjakan pekerjaan rumah dengan sangat baik. Bahkan bisa memasak untuk 10 orang langsung. Aku dengar dia adalah penari yang hebat. Ku dengar dia pandai memasak. Yang sudah makan masakannya pasti memujinya. Aku yakin mertua Puja pasti akan sangat beruntung. Iya, benar sekali. Benar. Sebagai doa, ritual ini ditujukan untuk Tuhan. Bagaimana aku tahu jawabannya jika aku berada di luar? Bibi, ayo. Pendeta sudah menunggumu. Acara akan segera dimulai. Aku permisi dulu. Bibi, aku masuk dulu. Iya, baik. Aku berjanji pada Naren kalau aku akan mengenalkannya pada Tuhan. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Dia akan menemukan jawabannya di antara hubungan sesama manusia dan di antara hubungan dengan alam. Tolong beritahu padanya ya. Puja, ada apa ini? Setelah dia diusir, apa dia belum belajar? Dia mengintip melalui jendela ruang tamu. Temui dia sebelum orang lain melihatnya. Cepatlah. Apa yang kau bawa? Barang yang istimewa. Aku yakin Tuhan ada di dalam karangan bunga ini. Itu sebabnya, selama menukar karangan bunga, kita harus menundukkan kepala kita. Tapi ini hanyalah bunga yang dirangkai saja. Jika talinya terputus, bunga akan berantakan. Lihat dari sudut pandang lain, bunga ini dirangkai bersama, membentuk karangan bunga pernikahan.
Kau hanya perlu merangkai bunga ini bersama-sama. Ini yang membawa dua orang dalam sebuah hubungan. Tuhan pun ada di sini. Itulah kenapa ada simpul yang mengikatkan dua orang bersama selamanya. Tuhan pasti ada di pernikahan ini saat mengikat janji. Setelah itu mereka menjadi suami istri. Ya, menurutku, jika hanya mereka berdua saling berjanji. Dari sudut pandang lain, ini janji yang harus dipatuhi. Ini adalah simbol dari keberadaan Tuhan. Contoh sebuah pengabdian. Dan kesediaan adalah jalan yang diajarkan Tuhan. Tapi ini hanyalah merah delima. Ini simbol jika Tuhan itu ada dan membawa kita menuju padanya hari ini. Terima kasih. Aku tidak melihat Puja. Dia pasti malu. Ini pertama kalinya temannya membicarakan tentang pernikahannya. Aku ingin Puja menikah dalam bulan ini. Kau ingin memberiku hadiah pernikahan kita, kan? Besok hari yang spesial untuk Bibi Kusum. Sebaiknya Paman berikan hadiah apapun yang dia inginkan. Kau lakukan, Naren. Aku tahu kau tidak berpikir seperti kami. Tapi kau tidak bisa mengharapkan orang berpikir sepertimu. Untukmu ini hanyalah sebuah simbol. Apa ini begitu sulit untukmu mengerti arti dari simbol wanita? Itu bukan berarti apa yang kau pikirkan itu selalu benar. Kau mengerti, Naren? Jangan pernah main-main dengan simbol itu. Puja.
Puja. Aku tidak mengerti. Jika memang simbol itu suci, mengapa yang telah aku lakukan salah? Apa kau memanggilku? Iya, Supriya. Supriya, guru membuatku melihat mimpi yang sangat indah. Aku merasa telah memperbaiki caranya. Dia menjadi sempurna. Dia menjadi putra kita yang sempurna, yang dihargai oleh semua orang. Lihat dan duduklah denganku, Supriya. Dan rasakan kebahagiaan ini. Rasakan, Supriya. Nyonya Fias. Izinkan aku untuk menutup matamu agar ada cahaya di hidupmu. Ambillah ini. Lakukan tugasmu sebagai istri. Tugasku sebagai seorang istri, membawa suamiku kembali ke jalan yang benar. Karena suamiku sudah memilih jalan yang menyimpang. Dan untuk anakku Naren, aku tahu dia adalah anak yang sempurna. Karena alasan itulah, aku tidak akan berhenti mendoakannya. Supriya, sekali lagi kau. Tidak, Haris, tidak. Kendalikanlah emosimu. Kemarahan telah membuatmu khawatir. Dan sekarang kau ada di jalan dalam penemuan ketenangan. Dan untukmu, Nyonya Fia, aku benar-benar sangat menghargai pendapatmu. Terima kasih, Tuan Guru. Kenapa Puja terlihat murung? Di mana selendangnya? Puja kenapa ya? Apa aku tanya padanya? Untukmu ini hanyalah sebuah simbol. Apa ini begitu sulit untukmu mengerti arti dari simbol wanita? Itu bukan berarti apa yang kau pikirkan itu selalu benar.
Ini adalah biaya yang kedua, Guru. Aku mohon, Guru. Tapi aku masih merasa ragu berkenalan dengan Naren. Iya. Maksudku, kita bilang pada Tuan dan Nyonya Gupta tentang masalah kita dengan Puja. Tapi ini tidak terlihat seperti kita menginginkannya, Guru. Atau mereka bisa mengusir Naren dari Dehraga. Kurasa Naren akan menang. Puja, aku tahu kau marah padaku. Tapi tolong dengarkan aku. Ketika merah delima kau bilang, simbol atas keberadaan Tuhan, aku tidak tahu apa yang ada di pikiranku dan aku... Kau mengenakan merah delima di kening wanita. Aku mencoba merasakan keberadaan Tuhan. Aku juga ingin menemukan jawabanku. Itu masalahnya, Naren. Kau hanya memikirkan dirimu. Yang kau pedulikan hanya jawabanmu saja. Kau tidak mempedulikan perasaan orang lain. Puja, selama ini kau selalu ada sebagai temanku. Aku tidak pernah memikirkan sudut pandang orang lain. Mungkin kau benar kalau sebagai teman harus tetap ada batasannya. Mungkin lebih baik mereka tidak ikut campur urusan hubungan temannya. Mungkin mudah bagimu untuk mengatakan bahwa kita tidak perlu bergantung pada orang lain untuk membangun suatu hubungan. Tapi apa kau pernah berpikir bahwa terkadang kita juga butuh orang lain yang bisa mendukung kita dan juga memberikan semangat pada kita? Puja, bisakah kita menganggap ini sebuah masalah dan kita lupakan sekarang? Sudah, jangan pernah berharap apapun dariku, Naren. Sebelum aku lupa batasanku, tolong tinggalkan aku. Tolong pergi, Naren. Aku akan pergi besok pagi. Aku tidak ingin mencapai Tuhan. Jika aku membuat sedih orang lain, ketika aku mencoba menemukannya. Akan kau lakukan, Naren. Aku tahu kau tidak berpikir seperti kami. Tapi kau tidak bisa mengharapkan orang berpikir sepertimu. Untukmu ini hanyalah sebuah simbol. Apa ini begitu sulit untukmu mengerti arti dari simbol wanita? Itu bukan berarti apa yang kau pikirkan itu selalu benar. Kau mengerti, Naren? Jangan pernah main-main dengan simbol itu. Naren, bagaimana kabarmu, Nak? Ibu rindu padamu. Ibu, mengapa merah delima sangat penting bagi wanita? Bukankah itu hanya sebuah warna, Ibu? Jika tidak ada upacara, tidak ada ritual, dan seorang pria menaruh merah delima pada kening wanita, apa itu disebut pernikahan? Tolong jawab pertanyaanku, Ibu. Naren,
Kenapa kau tanyakan hal itu? Sudah, jawab saja, Ibu. Mungkin bagimu itu hanya sebuah warna. Tapi bagi wanita, maknanya sangat berbeda. Bahkan kalau tidak ada upacara, tidak ada api suci, dan tidak ada ritual, menaruh merah delima pada kening wanita itu, artinya kau menerima dia sebagai istrinya dan berjanji akan bersamanya untuk selamanya. Tapi Ibu, pernikahan seharusnya menyatukan dua jiwa. Apa hubungan terlalu lemah? Hanya berdasarkan ritual dan juga busana? Apapun pandanganmu itu, tapi ketika kau sudah memberikan merah delima pada kening seorang wanita, artinya adalah kehidupan baru. Bahkan ritual pun tidak ada artinya. Tapi ini tentang kesetiaan. Kau bisa mempertimbangkannya. Ini sebagai langkah kecil atau jalan menuju Tuhan. Ini hanya sebuah masalah sudut pandang. Apapun kepercayaanmu, nak. Susma, apa hasilnya? Apa orang-orang suka pada Puja? Iya, Kusum. Itulah kenapa aku menelponmu. Susila merasa kalau Puja cocok dengan keponakannya. Kakak dan kakak iparnya kebetulan ada di sini. Keluarga mereka berdua akan bertemu. Itu berita yang sangat bagus. Aku rasa, Susma, kau harus menanyakan pada mereka. Aku akan bicara padanya. Tapi Kusum, mereka itu dari Mugalsari. Wanita di sini selalu menutup wajahnya. Mungkin mereka tidak membiarkan Puja melanjutkan pekerjaannya. Mereka sangat kuno. Aku rasa suamimu tidak setuju dengan perjodohan ini. Jangan khawatir soal itu. Puja dan suamiku pasti akan setuju. Mereka tidak akan menolakku. Sudahlah, bawakan manisan kesukaan suamiku dan aku urus sisanya. Semuanya pasti beres. Iya, baiklah. Aku akan tenang jika Puja sudah meninggalkan rumah ini. Menaruh merah delima pada kening seorang wanita. Itu artinya kau menerima dia sebagai istrinya dan berjanji akan bersama dia untuk selamanya. Jangan pernah berharap apapun dariku, Naren. Sebelum aku lupa batasanku, tolong tinggalkan aku. Untukmu ini hanyalah sebuah simbol. Menaruh merah delima pada kening Apa ini seorang sulit wanita. untuk dimengerti? Itu Apa arti artinya kau merah menerima delima dia bagi sebagai wanita? istrinya dan berjanji Sebelum akan aku bersama lupa dia batasanku, untuk tolong tinggalkan selamanya. aku. Kenapa aku merasa terganggu? Aku tahu apa yang Naren pikirkan. Dia memberikan perhatian pada busana dan tradisi. Tapi yang dipikirkannya benar. Bagaimana benda mati bisa menyatukan dua manusia? Tapi aku yakin Tuhan pasti ada di benda mati. Itulah kenapa mereka punya kekuatan membuat dua manusia bersatu. Dan mungkin itulah kenapa aku menghentikannya waktu itu. Halo? Bibi Supriya belum tidur. Apa Naren baik-baik saja, Puja? Tadi aku bicara pada Naren lalu dia bertanya tentang merah delima. Tidak biasanya dia tanyakan hal itu. Aku merasa takut sekali, Puja. Aku merasa kalau... Tidak, Bi. Jangan khawatir. Aku akan lihat dia dulu.
aku menghukum diriku sendiri. Kau pikir kau pemberani dengan cara melukai diri sendiri? Ayo bangun! Pergilah Puja. Kalau mau aku memaafkanmu, kau harus bangun. Iya, ini bibinya Puja. Siapa kau? Aku Kisorila Agarwal dari Musori. Dalam hal ini, aku ingin menjodohkan cucuku dengan keponakan. Kami sedang mempertimbangkan lamaran juga. Tolong telepon beberapa hari lagi. Baiklah, akan aku telepon lagi nanti. Sampai jumpa. Teman. Kau adalah otak di balik semua ini, temanku. Bagaimana kabar? Tujuan rahasiamu yang dikirim ke rumah Fias telah ditemukan. Keluarga itu sedang dalam bahaya. Keluarga Puja sedang menyiapkan pernikahan. Haris tidak tahu apa yang sedang terjadi. Aku telah mengendalikan Nilima dan anaknya. Dan untuk Naren, dia tidak bisa menemukan jawabannya dan dia tidak mau mendapatkan jawabannya dalam 2 hari ini. Kau harus datang ke sini. Aku menunggumu, teman. Jangan kecewakan aku. Kau melukai dirimu, apa kau berusaha balas dendam padaku? Kalau kau mau balas dendam, kau harus menamparku. Apa kau sudah gila melukai dirimu dengan paku itu? Aku tahu kau ingin merasakan keberadaan Tuhan. Tapi pencarianmu tidak pernah berakhir. Berapa lama kau akan menemukan jalan menuju Tuhan? Mungkin saja kau masih kurang mencoba. Itulah mengapa kau belum bisa menemukannya. Tidak, Naren. Apa yang telah kau lakukan adalah sesuatu yang terbaik. Kau telah banyak berkorban. Dan kau itu adalah pria yang sangat hebat. Orang sepertimu jarang ditemukan. Aku melukai perasaanmu. Tapi kau begitu mudahnya memaafkanku. Seperti tidak ada yang terjadi. Aku sering menyusahkanmu. Tapi kau selalu peduli padaku. Jika Tuhan ada, Dia tidak mungkin sederhana dan jujur dan sepeduli dirimu. Aku telah menemukan Tuhan. Aku telah merasakan keberadaan Tuhan. Aku akan kembali. Kau jangan kemana-mana.